Mungkin kalian pernah melihat logo ini sebelumnya. Ini merupakan logo dari salah satu grup perusahaan tersukses di Indonesia, Sinarmas Group. Tapi tahukah kamu kalau perusahaan ini didirikan oleh seorang imigran miskin yang sebelumnya berkali-kali bangkrut? Ya, pendiri Sinarmas adalah seorang keturunan Tionghoa bernama Eka Ciptawijaya. Dan berikut inilah kisahnya. Sebelumnya terlebih dahulu klik tombol subscribe di bawah ini beserta gambar loncengnya, berikan like-nya, serta share ke kawan-kawan kalian agar channel ini dapat semakin berkembang, dan saya tetap semangat mengupload video yang baru. Eka Ciptawijaya memiliki nama asli Oi Ek Chong. Beliau lahir di Quanzhou, Provinsi Fujian, Tiongkok, pada tanggal 27 Februari 1921. Dia terlahir dalam keluarga miskin pada masa Tiongkok sedang terpecah belah dan digerogoti oleh berbagai kekuatan asing. Pada saat umurnya baru 9 tahun, Eka kecil sudah mengarungi lautan bebas menyusul ayahnya yang sudah lebih dahulu ke Makassar. Di Makassar, Eka beserta keluarganya yang miskin tinggal di dalam rumah berdinding bambu dan beratap rumbia. Orang tuanya bekerja dengan membuat toko kelontong kecil-kecilan. Ketika umurnya 12 tahun, ayahnya meminta Eka bersekolah di sekolah Tionghoa di kota Makassar. Namun, ketika dites, kemampuannya masih terbatas, tertinggal dari umurnya, sehingga Eka harus memulai dari kelas 1. Tentu saja Eka tidak mau, ia ingin langsung naik ke kelas 3. Ia sangat malu kalau harus satu kelas dengan anak berumur 7 tahun, sedangkan ia telah berusia 12 tahun. Eka kemudian memelas, bersujud, dan memohon kepada kepala sekolah agar dia jangan dimasukkan ke kelas 1. Kekurangan Eka yang lainnya adalah belum bisa berbahasa Mandarin, hanya bisa berbahasa Hokkien, sehingga membuat semua yang di sekitarnya pesimis Eka bisa naik kelas. Pada akhirnya, kepala sekolah pun iba. Eka mulai bersekolah dari kelas 3. Di sekolah, yang sering bikin guru jengkel adalah pemberontakannya, terutama guru berhitung. Eka tidak mau ikut urutan pelajaran berhitung. Tambah, kurang, bagi, kali. Eka selalu memulai dari kali, tambah, kurang, bagi. Kalau belum sudah dikurangi dan dibagi, mana cukup, katanya mengenang. Setamat SD, Eka mendatangi toko grosir, minta dipinjamin biskuit 4 kaleng untuk dijual, terus bayar ke grosir setelah biskuitnya laku. Ya, agak mirip bisnis dropshipping, hanya saja Eka langsung yang mendistribusikan dan menerima pembayaran dari pelanggan. Saat itu, tidak ada yang mau memberinya biskuit karena dianggap masih anak-anak. Eka lantas menyerahkan ijazah SD-nya sebagai jaminan. Barulah ia dapat 4 kaleng biskuit. Eka segera menjual biskuitnya. Habis dalam 2 hari dan uang pun disetor. Dia mengambil kaleng yang baru lantas dijual lagi. Lama-lama kaleng yang dia ambil bertambah jadi 6 kaleng. Ijazah pun dikembalikan. Eka sudah mendapatkan kepercayaan penuh. Eka lantas bisa membeli sepeda, cukup untuk mengangkut 6 kaleng biskuit. Ia berjualan dari satu rumah ke rumah lainnya sambil keliling kampung. Laba berjualan kemudian digunakan Eka untuk membeli becak bekas. Bisa mengangkut sampai 18 kaleng. Eka menyewa tukang becak. Gajinya 5 gulden sebulan. Hanya dalam 4 tahun, ia bisa mengumpulkan tabungan 2.500 gulden. Jumlah yang cukup besar pada masa itu. Sebagai perbandingan, biaya yang digunakan Eka untuk memperbaiki rumah mereka menjadi semi-permanen sebesar sekitar 1.000 gulden. Pada masa itu belum ada deposito. Kalaupun ada, orang seperti Eka tidak akan mau diterima bank. Sambil mencari tambahan tabungan itu, ia ikut arisan tender. Caranya, siapa yang mau memberi bunga tertinggilah yang menang. Namun justru inilah penyebab kebangkrutan Eka yang pertama. Karena pada tahun 1941, Jepang masuk ke Makassar. Keadaan menjadi kacau, ekonomi pun hancur. Tabungan itu hilang bersama yang menang tender. Setelah kesialan pertamanya, Eka tidak ada kerjaan. Suatu hari ketika sedang bermain di pantai Losari, pada saat sedang duduk di pantai, ia memperhatikan adanya gundukan sampah di pinggir pantai. Sampah itu bukan sembarang sampah, tapi reruntuhan bekas perang.
barang-barang dari gudang yang terbakar, besi-besi, kayu, karung-karung terigu, karung semen, seng, dan sebagainya. Setiap hari, truk tentara membuang rongsokan ke situ. Eka kemudian berpikir semua rongsokan itu bisa menjadi uang. Tapi, bagaimana mengangkutnya? Uangnya habis, tabungannya ludes. Eka kemudian mendapatkan ide. Orang yang membuang rongsokan itu pastilah perlu minum. Maka Eka mendirikan warung di dekat gundukan sampah tadi. Di warung itu Eka menyediakan kopi dan ayam maksudnya ayam kampung. Kopinya laku, tetapi ayamnya tidak. Di situ ia panik. Modal beli ayam itulah yang terbesar, bukan kopinya. Kepepet, ia datangi komandan Jepang. Ia minta mencicipinya sepotong saja secara gratis. Tidak berani memberi banyak, takut ayamnya habis tanpa bayaran. Ternyata sang komandan menyukainya. Anak buahnya pun membeli. Tiap hari ayam kampungnya habis terjual. Tapi tujuannya bukanlah menjual ayam. Yang utama mencari modal untuk bisa mengangkut rongsokan-rongsokan yang menggunung tadi. Ketika uangnya sudah cukup, ia kemudian menyewa truk, lantas mengangkut semua rongsokan tadi ke rumahnya. Halaman rumahnya kini penuh dengan rongsokan. Eka kemudian bekerja. Besi-besi diluruskan, seng-seng diratakan, terigu yang masih baik dikumpulkan. Terigu bekas harganya murah, maka Eka mempelajari cara menjahit karung yang bisa sesempurna jahitan pabrik, agar dikira semuanya masih baru. Semen-semen yang sudah membatu ditumbuk, dihaluskan lagi, dan dimasukkan ke dalam karung. Terigu ia jual tiap hari, sedangkan semen dan bahan bangunan tidak ia jual. Tunggu momentum. Toh dari jualan terigu saja sudah cukup untuk bisa hidup. Eka kemudian mempelajari untuk apa orang membeli semen. Ternyata banyak yang dipakai untuk membangun kuburan Tionghoa. Nilai semennya setelah dibuatin makam menjadi lebih tinggi daripada dijual dalam bentuk karung. Maka mulailah Eka berbisnis kematian. Bukan bisnis kematian yang itu ya. Eka memulai bisnis membuat makam. Dalam setahun bisa membangun 8 makam. Dari bisnis barang rongsokan itu, Eka bisa menabung Rp20.000. Sebagai perbandingan, waktu itu harga sebuah rumah beton sekitar Rp1.000. Setelah stok rongsokannya habis, Eka lantas ingin berbisnis minyak goreng. Alasannya, dalam keadaan sulit seperti itu, barang-barang kebutuhan pokok seperti minyak goreng akan tetap dicari orang. Ia sudah tahu di mana pusat penghasil minyak goreng, Selayar, sebuah pulau di selatan Sulawesi. Perlu naik kapal 1 malam penuh untuk ke sana. Ia pun berangkat. Semua tabungan dibawa, diikatkan di pinggang secara merata, karena ia tahu tidak bisa membeli secara utang. Di Selayar ia memperoleh 4.000 kaleng minyak goreng, di mana satu kaleng isinya 18 liter. Ia mendapatkan diskon 20% karena bayar cash. Sekembalinya ke Makassar, Eka sudah membayangkan keuntungan besar yang akan diperolehnya. Namun, tiba-tiba keluarlah peraturan dari pemerintah kolonial Jepang. Penjualan minyak goreng hanya boleh dilakukan oleh pihak Jepang. Milik swasta harus diserahkan, dengan harga dipatok Rp1,5 per liternya. Dan disinilah kebangkrutan Eka yang kedua kalinya. Sampai di sini dulu ya guys, jangan lupa untuk memberikan komen dan masukannya. Terima kasih telah menonton video ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.